Halo, halo. Tes. Oke, hari ini kita mau live lagi sama Bang Dery dari fotografer dari Pekanbaru. Yang pertama. Oh, Assalamualaikum. Kedengeran nggak, Bang? dengeran. Apa kabar? Jelas. Baik. Oke, guys. Tadinya pengennya sih maunya di live studionya MDV sama Marta Lovia. Oh, gitu. Cuman cuman ini kita tes tes air dulu, Bang. Tes air, ya. Jadi kalau kalau mantap baru kita resmikan. Oke. Oke, jadi aku cuma punya dua topik hari ini untuk Bang Dery. Ya. Jadi pokoknya kita seluas mungkin bicara ngobrol soal gimana sih dunia perwedingan. Ya. Jadi mungkin teman-teman aku di sini udah tahu siapa aku, tapi mungkin aku perkenalan dikit. Ya. Nanti abang juga perkenalan. Oke, siap. Oke, perkenalkan nama aku Devo. Eh, kita ada studio di Batam. Fokus kita ke wedding fotografi. Terus kita di bidang ini mungkin udah sekitar 4 tahunan. Tapi kalau udah motret weddingnya tuh kalau aku pribadi udah dari tahun 2010 di Jakarta. Gimana, Bang Dery? Oke, halo teman-teman semua. Salam kenal. Saya Dery dari Martalovia. Kita base di Pekanbaru. Martalovia dari 2010. Kalau motret sih dari 2007 kayaknya, 2007-2008 kayaknya. Salam kenal ya semua. Jadi Bang Dery ini suhunya fotografer wedding di Pekanbaru, guys. Iya, suhu. Suhu Kalau yang pakai itu, Po, yang pakai pistol itu ya. Tit. jadi kalau tanya orang-orang siapa masternya di sana, nah ini lagi ya. Cuman kita Asik. kita bisa nilai aja sih dari diri sendiri. Gimana pengalamannya, jam terbangnya. Terus banyak juga megang-megang artis ya bang ya, artis-artis kayak Kebetulan. kemarin Kan Momo bareng, kan Gesha. bareng. Oh iya, Mael bareng. Iya, Terus makanya ada kita bareng. ada Rizal Armada. Ya, Bang, ya. Iya, iya. Pokoknya kalau udah megang artis udah top lah. Enggak, belum, belum. Oke, jadi aku mau ngadain live ini cuma buat sharing eh, sudut pandang. Jadi ya Hmm, bisa aja orang lain berpikiran berbeda, bisa aja orang lain eh, perspektifnya berbeda ya bang ya. Tapi iya. kita menghargai. Cuman aku hari ini pengen ngebahas yang namanya eksklusivitas fotografer. Bentar, Po. Kayaknya suara kolam Ya, yang nganggu nih. Bentar. Oke. ya. Ya, gimana, gimana, gimana. Jadi aku ngebahas soal eksklusivitas fotografer, Bang. Ya. Jadi kan aku jabarin dulu ya kira-kira backgroundnya. Jadi kan sebagai fotografer kita kan bisa jadi personal, bisa jadi sebuah company, Ya, ya Bang. ya benar. Nah, di dalam wedding fotografi industri itu kan ada dua jenis. Yang pertama dia sebagai artis, Mhm. yang satu lagi dia sebagai bisnis. Ya. Melainkan bisnis garis miring agency. Nah, yang bisnis dan agency ini, misalnya orang mau pakai mereka, terus kliennya nggak bisa milih fotografernya siapa, terus pokoknya hari H, salah satu fotografer mereka
datang aja buat Ya. fotoin. Nah, kebetulan bukannya ini bagus atau lebih lebih keren atau gimana, tapi kebetulan kami berdua itu profesional ya Bang. Ya, benar. Jadi, jadi kalau orang booking kita, ya kita yang datang Ya. gitu. Misalnya wedding Marta Lovia by Derry, ya Derry yang datang. Ya, benar. Ya kalau MDV Devo, ya Devo yang datang gitu. Jadi boleh nggak Abang ceritain gimana sih sejarahnya awal-awal Marta Lovia? Terus pernah nggak dulu mencoba untuk terima wedding banyak gitu sampai bingung jadi freelance? Terus Ya. kenapa sekarang jadi memutuskan jadi eksklusif? Oke. Eh, Kalau starting awalnya tetap ya dulu kita masih apa? Awal bikin video itu memang masih mencari jati diri ya. Jadi pure bisnis ya awalnya. Jadi memang apa? Kita ambil semua job, semua kerjaan, selagi bisa kita kerjain ya dikerjain gitu. Tapi ya ya sampai satu weekend itu satu minggu bisa 6 bisa 7 wedding gitu kan, tapi ya nggak ada yang bagus kan fotonya. Ya jadi makin kesini kita semakin kita cari gitu apa sih yang kita cari dari apa dari industri ini gitu, kan Iya. nggak cuma hanya sekedar uang kan gitu, jadi ada kepuasan tersendiri yang nggak terbayarkan gitu. Nah, makin ke sini kebetulan ada Andi juga, ada tim-tim yang lain. Kebetulan Andi itu adikku. Iya. Jadi memang awalnya apa? Dia juga mau join, aku juga ragu kan, maksudnya dia nggak ada basic fotografer Foto. atau apalagi sekolah gitu kan, Bro. Nggak ada, Iya. tapi ya cuman dia mau belajar, mau nekunin ya apa kalau dipikir kenapa enggak, kan ada sendiri juga gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya kita coba bareng-bareng kita jalanin. Ya makin kesini kita lebih kayak apa ya, lebih kayak milih si kliennya gitu loh. Jadi karena belajar dari yang udah-udah, ya percuma kan kita motret banyak-banyak, kita apa punya klien yang banyak tapi nggak fotonya tuh nggak ada yang kita suka gitu loh. Jadi nggak, jadi kalau kita cuma dibayar tapi kitanya nggak bisa bawa foto pulang tuh rasanya aduh fail. Gitu. Gitu Pak ya. Kalau kalau dari aku itu dulu pernah juga ngerasain 5-6 sehari. Terus nyoba ngontrol sana sini kan, coba Mm-mm. kasih arahan segala macam segala macam. Tapi toh ternyata kan jiwanya mereka adalah jiwanya pribadi mereka. Ya, Mereka bahkan mungkin lupa ciri khasnya kita, bahkan mereka nggak ingat standard of procedure kita, SOP kita. ya, Jadi kalau kalau dari aku pribadi, jadi ada momen yang pada saat tanggal bagus ya Bang ya. Contohnya mm-mm. kayak 2 Februari 2020 atau 20 Ya, Februari 2020. Nah, itu mm-mm. teman kita bisa 5 wedding di Ya, hari yang sama. Apalagi mm. teman baik, apalagi Ya, teman dekat, teman main ya, gitu kan. ya, Awalnya sih segan nolak gitu kan. Terus kita terimalah misalnya 3. ya, Terus yang aku bisa datang itu cuma 1 kan Bang. mm-mm. Nah, kalau 2 lainnya itu biasa-biasa aja ya udahlah. Ya, Eh, ya nggak apa-apa. Cuman ada suatu kejadian yang weddingnya kacau gitu. mm-mm. Kacaunya itu pun sangat-sangat kacau gitu. Jadi itu bikin aku trauma dan ngebuat aku tuh merasa bersalah sampai sekarang sama teman aku tadi gitu. Ya, Cuman gara-gara dia telat booking, jadi dia harus dapat freelance gitu kan. ya, Nah, benar. kayaknya sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu itu kami udahlah rezeki kan udah ada yang ngatur, Mm-mm. nggak perlu berebut job, nggak perlu Ya, terima banyak, cuman eh,
apa gara-gara uang. Ya. Mending kita dapat satu, bahagiain satu, sampai kalau perlu kenal dekat, hubungan baik sama mamanya. Wow, keren. Gitu kan, Halo, Bang? Mantap kan? ada Kak Ritar tuh. Wah, keren-keren loh Bang, viewer kita. Ada, Halo Kak, apa kabar? halo Kak Ritar. Ada William Setiawan dari PPF Bang. Wow, halo, salam kenal bro. Terus ada Vicky yang kemarin live sama aku. Terus, oke Bang. Jadi kayak gitu ya, kira-kira jawaban Abang ya. Terus, kenapa sih menurut Abang seorang fotografer itu nggak bisa disamain sama orang lain, sama fotografer lain, alias nggak bisa digantikan? Oke, ini kalau bicara ini kan bicara ke lebih ke apa ya? Selain karena fotografer kan nggak cuma taste, nggak cuma skill ya, tapi lebih ke personal juga. Nah, setiap Mm-mm. orang kan juga pasti punya karakter yang berbeda. Ada yang orangnya itu fun, jadi belum motret aja kliennya mungkin udah ketawa terpingkal-pingkal. Ada juga yang memang dia motret itu gayanya stay apa cool tapi fotonya keren ada, tapi ya itu kan balik karakter ya, karakter setiap fotografer beda-beda gitu. Nah, Mm-mm. untuk apa, untuk dia bisa punya mungkin apa ya, kayak klien yang banyak itu kan balik ke selera ya, balik ke Ya, selera, balik ke personal branding dia seperti apa gitu. Jadi beda-beda sih caranya gitu kan. Nah, kalau kalau misalnya menurutku sih, kalau teman-teman yang kalau yang sekarang ini kan banyak kan tuh sama tuh. Jadi kayak kalau mm-mm. kita buka Instagram tuh kayak template gitu, semuanya sama gitu kan. Nah, Mm-mm. jadi ketika muncul orang yang nggak mau punya foto sama tadi, pasti kayaknya lebih gampang dikenal gitu. Betul. Gitu. Jadi Jadi ya gimana gimana. setiap setiap fotografer itu ada value-nya lah bang ya. Iya benar. Jadi mungkin klien itu akan lebih dihargai atau lebih percaya sama seseorang yang memang itulah fotonya. Alias kalau misalnya orang lihat Instagramnya Marta Lovia, terus dilihat fotonya kayak gitu, dilihat story-nya kayak gitu. Tapi pada saat kebetulan penuh, dia terima aja lah siapa yang akan foto, kan nggak adil rasanya bang. Iya. Terus apa nanti di hasil akhirnya albumnya, editannya itu berbeda, kan itu kayak sebuah blunder lah. Iya. Atau menurutku sampai-sampai itu sebuah fraud sih menurut aku. Mm-mm. Jadi bagusnya pilihlah fotografer yang eksklusif, gitu ya bang ya. Ya. Contoh contoh tadi teman kita tuh William kan dari PPF ya bang. Mm-mm. Eh, Coba aku cek dulu bener nggak PPF. Takut salah. PFF sorry bang. PPF, iya benar PPF. Nah PPF ini kan dia punya kontributor gitu bang. Mm-mm. Kayak kayak Gus D di Bali. Mm-mm. Ya Saya kan? dari Jadi rumah bang. Jadi bagus mereka punya kayak 4 orang fotografer terus disuruh pilih, bener gak bang? Oke, iya iya iya. Jadi yang datang itu pun bener-bener si A gitu, Ya, sesuai dengan portofolionya si A, bener gak bang? oke. Iya Jadi benar. kita lebih puas, lebih Ya, yakin, lebih iya. apa ya? Terus pertanyaan selanjutnya, eh, kenapa menurut abang mending kita sebelum bikin brand sendiri, Mhm. kenapa bagusnya kita jadi magang dulu di fotografer profesional atau senior? Kenapa? Oke. Em, ini sebenarnya mungkin teman-teman yang bisa apa berkesempatan seperti ini kayaknya
3-4 tahun belakangan aja kok. Zaman kita dulu kayaknya nggak punya kesempatan buat magang di mana-mana. Jadi jadi menurutku ini emang sebenarnya apalagi zaman yang sudah semakin canggih ya. Jadi banyak hal yang mendukung, banyak juga portal-portal apa wedding yang mendukung ya buat kita cari referensi kita atau idola kita siapa gitu kan. Jadi ya pentingnya ya itu banyak yang mulai tapi dia apa ya kayak kehilangan arah kan, bingung gitu, nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu, mau ambil weddingnya seperti apa gitu kan. Jadi memang kalau kita bisa punya kesempatan buat bisa magang sama teman-teman wedding photographer yang sudah profesional, Senior. yang lebih senior gitu. Jadi ya kita minimal bisa dapat pengalaman dulu kan. Jadi lebih aman ya. Sebenarnya nggak hanya belajar cara motret sih. Lebih banyak belajar ke disiplin, attitude gitu. Hal-hal yang banyak. Halo Andy, yang banyak dilupakan oleh teman-teman gitu. Wah ini fotografer lucu ini nih bawah nih. Itu Jatim 1 tuh, fotografer Jatim 1. Oke Bang, jadi menurut Abang, itu fotografer itu butuh mentor atau minimal apa ya namanya referensi gitu. Butuh kok. Jadi ya tadi mungkin buat dia membantu dia buat menemukan apa ya arahnya lah. Jadi jangan kayak pelin-pelan kan, ntar kesini gitu, ikut lagi tren apa ngikut. Jadi kayak jangan kayak apa, jadi lebih milih sesuai dengan yang dia mau gitu kan. Kalau punya referensi kan, sorry ya berisik. Kalau yang punya referensi kan jadi ada acuan kan. Jadi kita punya kayak target gitu loh. Masa sih aku nggak bisa bikin foto kayak gitu loh kan, ada yang memicu gitu kan. Ya minimal buat kita buat kita rajin lagi buat bisa bikin foto gini nih gitu. Aku bisa bikin foto kayak gini nih gitu kan. Kalau nggak ada ya gimana? Susah. Jadi aku dulu pas awal-awal Bang, belum kenal sama fotografer wedding Indonesia lah. Ya. Itu kita tuh di rumah, di kantor kayak cuman nebak-nebak aja. Gimana sih yang bagus? Kayak mana sih foto bagus? Tapi pada saat pertama kali aku ikut workshop, itu yang pertama kali itu kan Stekron. Wih, keren. Mas Tito dan Mas Mana Cipit, nih orangnya nggak join nih? Nah, itu benar-benar ngebuka cakrawala banget, Bang. Iya. Jadi cara mereka treat klien, produksi mereka, make sudut pandang mata mereka, gimana mereka ngelihat sebuah lampu bisa jadi sebuah pola, bisa ngelihat sebuah arsitektur, shadow dan lain-lain, itu bisa kayak sebuah seni gitu. Dan itu menurutku kita bisa-bisa aja belajar dari internet. Cuman belajar dari mereka itu 10 mungkin 50 kali lebih efektif. Benar nggak Bang? Ya, benar. Dan yang paling penting, kalau kita nggak ikut workshop, kita nggak bakal kenal dia gitu loh Bang. Iya betul. Benar nggak? Iya, Palingan betul. kita jadi DM-an yang nggak dibalas. Nggak dibalas gitu. Jadi ada satu kunci dia buat kenal dan buat sukses ya itu ikut workshop mereka, benar nggak Bang? Iya benar. Dan kita pun kenal gara-gara Abang ada di Pekanbaru gitu loh. Iya benar. Kalau enggak kita nggak kenal gitu Bang. Jadi dulu mungkin waktu magang di Jakarta ya, Bang? Ya. Sama siapa, Bang? Itu namanya Cubic Photography. Oh, kirain nggak boleh disebut. Boleh. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Dulu kami sekitar ada 10 orang lah tim. Terus kita lumayan establish, rukonya 3 lantai, ada studio, pokoknya keren lah. Waktu itu head to head kami itu
ya zaman-zamannya Y Moment, zaman-zaman Hmm. siapa ya? Polar kalau nggak salah itu yang dari Hmm. Bandung. Hmm. Jadi dulu lumayan lah bang. Di Hmm. Jakarta kayak ada lah minimal 1-2 wedding lah seminggu. Itu kata William, weddingnya udah berubah kok. Udah jadi rumah Jadi makan ya. jadi pas aku cabut ya udah cabut bubar gitu. Hmm. Jadi memang Hmm. nyawanya studio itu ya fotografer gitu bang. Karena Ya, kan sehebat apapun bisnisnya, ya kan, sehebat apapun marketingnya, ya kan. ya, Kalau hmm. kokinya nggak bisa Ya masak enak benar, ya nggak akan survive gitu. ya benar. Terus mentor udah, workshop udah. Terus gimana gimana sih abang bisa tetap haus akan referensi, haus akan bikin karya baru. Gimana biar nggak jenuh tiap minggu? Oke, ini sebenarnya Gini aja bang, le- biar hmm, gampang, abang urutkan apa yang bang lakuin 1 hari sebelum foto sampai 1 jam setelah selesai wedding. Apa aja yang bang lakuin? 1 hari sebelum foto. Apa Nah, persiapannya? ini nih masih terjadi sampai sekarang ya. Jadi misalnya besok itu ada jadwal prewed misalnya gitu. Terus ya itu apa setelah meeting sama klien bla bla bla, setelah milih lokasi bla bla bla. Itu sampai sekarang besok mau motret itu malamnya itu aku masih deg-degan gitu. Sama. Jadi deg-degan itu maksudnya itu cuma aku sengaja ngebebanin diriku besok aku harus bikin foto bagus gitu loh. Besok harus harus ini maksudnya itu harus ada yang bisa aku bawa pulang gitu. Nah Tuh kadang-kadang ditanya kita tuh, ritual ritual sebelum dan sesudah motret katanya. ya pasti kalau itu ya googling mungkin kalau ke lokasi yang belum pernah pastinya. Terus Oke. ya bersyukur punya teman-teman yang banyak jadi kita bisa tanya ya misalnya di Jogja gitu kan aku tanya teman-teman di Oh, Jogja tuh lokasi-lokasi. lokasi-lokasi referensi tapi tetap kita balikin ke klien gitu kira-kira klien kita apa terima apa enggak lokasinya misalnya gitu gitu kan terus tapi pada dasarnya yang kita planningkan itu yang terjadi sih cuma paling banyak 50% ya. Malah yang di luar ekspektasi kita yang jadi foto bagus. Aku seringnya kayak gitu sih. Mungkin karena dari rumah itu jangan apa ya excited gitu kan. Wah ini seru nih ini seru. Walaupun sebenarnya udah pernah gitu, udah pernah motret di lokasi yang sama. Nah itu yang paling PR sebenarnya udah pernah motret di lokasi yang sama itu PR banget gitu. Mikir udah kebayang kan ini ujungnya begini di sini begini udah kebayang gitu cuman PR-nya ya itu paling mungkin bedain timingnya aja biar bisa buat foto yang berbeda di tempat yang sama gitu. Hmm. Jadi abang kalau mau prewed nih, Hmm. itu simpen-simpen foto referensi atau nyari-nyari referensi Oke, nggak sih? dulu sempat melakukan seperti itu bahkan misalnya sampai posing yang kusimpan gitu kan sampai posing Hmm. yang tangannya gini-gini gitu gitulah ya tapi setelah makin kesini aku makin belajar kayaknya itu bukan apa ya bukan diri aku sendiri ya gitu jadi aku ngerasa itu kayak kayak fake gitu kan kita ternyata kita buat foto seperti yang referensi kita yang kita mau bukan berarti itu bisa jadi foto bagus buat kita ya gitu loh. Kalau buat klien sih bagus-bagus aja bukan Iya buat kita betul. cuman nah tapi ternyata lebih lebih apa lebih lebih senang itu kalau apa bisa motret kliennya lebih dengan kondisi yang natural gitu po Ya. ekspresinya natural maksudnya hal-hal yang terjadi di sana semua natural itu lebih fotonya tuh lebih punya nyawa gitu dibandingin posing-posing yang sudah kita siapin di handphone misalnya gitu. Betul. Berarti kita mainnya direction bang ya. Ya, direction. Kayak Sampai sekarang gimana masih belajar sih bos itu karena itu susah banget bos. eh, Susah. gimana bikin dia jadi ketawa lepas, Ya, ya kan? Bikin-bikin jokes-jokes yang bikin mereka ketawa gitu ya. Itu yang iya harus kita benar. pelajari sebagai fotografer lah ya. Ya, Oke.
Pertanyaan selanjutnya itu eh, kan kalau kita jadi fotografer itu kan dari awal semua orang dari nol. Hmm. Jadi kayak Bang Sigit aja dari The Uppermost cerita dia mulai wedding pertama kali itu harganya dari 2,5 juta. Itu kalau nggak salah udah dapat album apa udah apa gitu. Hmm. Hmm. Nah, gimana trik dan saran abang sampai sekarang yang abang itu udah fotografer sultan gitu. Kata siapa? Jadi jadi kalau terbang ke Aceh, oh, itu yang punya kuda 100 biji, nah itu dia pengen abang yang foto. Pergi ke Medan, di Pekanbaru, di mana, ya kan? Iya, Nah, iya, iya. gimana cara fotografer menaikkan taraf level skillnya dan marketnya, bang? Iya, iya. Oke, jadi ya semua pasti starting sama ya. Bang Sigit masih mahal tuh, 2,5 juta. Aku dulu pribadi 500 ribu. Di Ya, Batam masih banyak loh bang, private 500 ribu. iya. Waduh, itu udah Pekanbaru 12 tahun yang lalu, Bang. Jadi kita kan sudah banyak mengerjakan berapa klien ya. Jadi kita seperti yang aku ceritain tadi, kita nggak hanya cuma cari job dari sini gitu. Kita cari Hmm. foto yang bagus. Foto yang bagus itu mempunyai banyak banyak elemen yang mendukung. Pertama, kalau wedding misalnya itu venue-nya harus bagus. Ya. Terus make up-nya mesti bagus ya kan, Hmm. bajunya bagus. Nah, kita mikir ini kalau kita misalnya kita punya rate wedding kita misalnya 8 juta. Kita udah tahu gitu. Klien yang wedding 8 juta itu kalau di sini itu ya masih banyak yang ya merah kuning hijau kan. Bob Marley. Jadi Hmm. ya kita udah kebayang kita kan foto seperti itu. Nah, cuma jadi kalau kita emang mau ninggalin wedding yang seperti itu gimana caranya? Nah, makin ke sini kita makin cari nih kira-kira pasar kita ini marketnya seperti apa gitu. Hmm. Nah, makin jalan ke sini kita udah tahu, oh ternyata market kita yang seperti ini gitu. Dan kita juga lebih senang sih gitu, sudah dapat maksudnya, oh ternyata kita harus cari yang middle up gitu loh, biar biar Jadi bisa emang support. ditargetkan gitu ya, Ya, ya abang kita pengen targetin. dapetnya middle up gitu ya. Iya benar, Jadi gitu. kalau 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 dari aku ternyata eh, klien-klien yang middle up ini ternyata mereka lebih prepare, bang. Benar, Mereka Boy. lebih menghargai fotografer, mereka lebih Pastinya, nganggap acara mereka lebih sakral. betul. Jadi Dan semuanya lebih nggak acak-acakan. dan lebih cakep pada umumnya. Iya, Nggak mukanya. bercanda. Terus terkadang Itu ada klienku kalau tuh. Halo, terkadang kalau Ja. kita kalau kita foto akad gitu ya, Hmm, terus nengok orang berdiri puluhan orang taruh-taruh ya, kamera HP-nya, terus hmm, nggak mau dilarang ya, segala macam itu kadang bikin kita sedih gitu. ya. Maksudnya bukan as a photographer aja, tapi kita ngebayangin klien kita nanti lihat Hmm, fotonya di album, di hmm, hasil pada saat dia ijab kabul itu ada orang di belakang megang HP gitu. hmm, 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 Yang urgensi dia di situ nggak ada gitu loh. hmm, hmm. Yang entah ngapain om itu di situ. Terus kalau dilarang dia bilang aku omnya, gitu ya. Ya udah om di sini di belakang saya, jangan di depan. Nanti kalau Iya. di depan aku bilang buka paket sendiri. Bilang. Nah kadang hal-hal kayak gitu baru adanya itu bisa dihargai kita di middle up itu kan bang. Ya benar. Karena kan banyak yang Kadang ya, karena banyak support kita kan. Jadi ada WO, ya ada terus WO ada betul. ada teman-teman ya makeup yang profesional yang pastinya sudah punya asisten bla bla bla, pasti ngebantuin pekerjaan kita Ya, itu mm-mm. jauh lebih enak sih. Maksudnya ya kerjanya juga jauh lebih nyaman gitu kan. Ya. Halo Kak Ian, wah nongol Halo, nih. iya. Jadi apalagi kalau ketemu makeup artist yang amatir atau yang
katrok gitu. Kita dilarang-larang bang foto, ya kan bang? Iya benar. Terus disuruh-suruh geser, apa sih lo deket-deket jauh-jauh gitu. Kadang ya, jadi mungkin ya yang aku dapat simpulkan, kalau punya skill, kemampuan lebih, terus bisa lah naik level gitu. Karena yang di middle up sana itu weddingnya lebih nyaman, fotografer lebih dihargai, nggak sikut-sikutan sama om-om. Ya nggak bang? Iya benar. Terus gini deh, kapan sih pertama kali? Tuh, aku pernah diusir dulu bang, disuruh tunggu di depan saat makeup belum selesai. Wah lebih horor. Lebih horor ya. Aduh, Jadi nggak bisa ngambil prepare ya William. iya. Terus jadi kalau kalau aku dulu sempet tahun pertama, 1,5 tahun pertama itu sempet naik turun bang. Maksudnya kadang wedding rumahan, kadang wedding di hotel gitu kan. Mm-mm. Kadang ya masih inilah baru 2 tahun belakang ini aja pasti ballroom ballroom atau enggak resort 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 gitu. Nah, eh, kalau kalau menurut abang itu berpengaruh nggak dari harga kita buat kita menempatkan diri? Oke, sebenarnya berpengaruh po, karena klien-klien yang middle up sih rata-rata biasanya lebih prepare ya buat pilih venue, buat pilih segala macem inilah vendor-vendor weddingnya gitu. Cuma memang ada juga emang yang sultan weddingnya di rumah, ada karena emang dia Ada. emang ya karena emang rumahnya lebih cakep dari hotel. Iya. Jadi ya, jadi sebenarnya tapi ada juga yang memang misalnya itu keluarganya itu adat banget ya. Jadi emang nggak mau ngurangin sedikit pun acara adatnya gitu. Nah itu ada, cuman tetap tapi tetap beda po suasananya. Maksudnya apa ya? Kita sih lebih ini tuh kepercayaan dari kliennya itu gitu loh. Jadi mau kerja itu nyaman kan? Maksudnya nggak didikte kita kayak anak kecil gitu loh. Jadi yang emang udah serahkan pure ke kita, ini tanggung jawab Martelovia, tolong dikerjain gitu. Jadi emang beda gitu loh dengan yang Ya. sebelum-sebelumnya dulu kita apa ngerjain yang ya kita juga motor di rumah dari daerah juga dulu sama kan tetap motor kayak gitu. Cuman ya kayaknya lebih berat kok gitu. Ya. Jadi kan kalau aku menurut aku bang ya dari segi akad Mm. itu kan kalau orang Melayu dia kayak wajib gitu di rumah. Ya, Cuman ada beberapa yang di masjid. ya, Nah, kalau kesaran aku untuk klien ya dan fotografer itu harusnya saling menyarankan. Kalau misalnya ruang tamu rumahnya kayak 2,5 kali 2, ya mending di masjid lah gitu. ya Kadang benar. kasihan juga tamunya numpuk-numpuk. Walaupun adat misalnya nyuruh kita di rumah, ya ya atau ke rumah saudara yang agak gedean atau gimana gitu ya bang. Jadi jangan Ya benar. dipaksain. Kadang Ya, aku kadang kasihan eh, semuanya sempit, terus cowoknya sampai dripping keringatnya gitu, sampai ya, ceweknya juga makeupnya sampai hancur karena ruangnya terlalu sempit dan apa panas gitu. Ya nggak, bang. iya benar. Cuman memang kadang-kadang kita nggak bisa salahin klien sih, Pong, karena mungkin ya Mm, kadang-kadang orang tua kan, jadi ya, dia mesti ikut itu orang tuanya pengen di rumah, ya gitu-gitulah. Ya ya, PR-nya ya gimana motoin biar tetap bagus gitu walaupun dalam ya, kondisi seperti betul. itu kan, nah di situ PR-nya. Ya, jadi abang setuju nggak? Aku ada statement. Ya, Kadang klien itu malah takut murah. Setuju nggak? setuju. Jadi Ragu dia, hati-hati Pong. sama harga. Ragu Ragu dia dia, bang ya. ragu Nah, dia. coba dijelasin bang. Nah, oke. Pengalaman abang. Eh, Kalau kita itu sekarang ngerasa klien kita itu sebagian ada yang udah kayak beli brand gitu. Hmm. Jadi ada satu apa ya? Ada satu kepuasan tersendiri buat mereka kalau kita yang fotoin. Hmm. Walaupun kadang-kadang misalnya bukan aku atau Andi yang fotoin gitu. Hmm. Tapi kita
klien-klien seperti ini tetap kita maintain gitu, maksudnya dia tuh emang benar-benar appreciate sama brand kita gitu kan. Jadi ya apa, ya kita coba walaupun misalnya tim pun yang motoin, kita tetap tetap kasih foto yang paling bagus gitu loh. Mm-mm. Nah jadi kalau dulu waktu kita misalnya jual dulu waktu itu starting wedding kalau nggak salah 2011 itu 6,5 juta bu. 2010 atau 2011 6,5 juta. Hmm. Itu banyak banget weddingnya bu, banyak bu. Cuma ya gitu. Tapi ya gitu ya. Ya kita kerjanya tuh banyak intervensi gitu-gitu kan. Ini sekarang kok aneh ya, makin mahal, kok makin kok makin enak gitu kerjanya. Ya, ya, ya. Itu magicnya, Bang ya. Magicnya di Harusnya situ. orang-orang kaya ini kan eh, bukan orang kaya lah, orang yang mau bayar lebih itu harusnya dia lebih banyak minta gitu kan, Bang. Malah Iya, ternyata iya. kebalikan. Kebalikannya, Kebalikan. kebalikannya. Beda Jadi dia. kayak kayak kalau yang aku terakhir wedding tuh ya, kayak ditanyain makan setiap saat, ditanyain minum, udah minum belum deh, udah makan belum, terus segala macam, kayak baik banget. Kerja enak, hotelnya besar, segala macam. Beda kadang yang kalau di rumah itu kayak kita berdiri diteriakin. Jangan duduk, jangan berdiri, kerja. Mungkin Pekanbaru sama Batam kayaknya kliennya mirip-mirip lah ya. Iyalah, mirip-mirip, sama-sama tanah Melayu. Oke. Berarti kita garis bawahi hati-hati dengan harga. Ya, Kalau tapi sebenarnya gini sih, terlalu, sebenarnya tetap balik ke iklim daerah masing-masing juga. Terus balik ke apa? Ke target pasar kita juga gitu. Dan kalau teman-teman memang misalnya mau ngerasain experience potret wedding yang enak, itu emang mesti up sih. ya, Karena ya betul. kita ketemu vendor-vendor yang keren itu juga bikin kita keren secara otomatis. Betul. Wedding keren ya bang ya. Iya benar. Jadi menurut aku itu branding sama image kita ya bang. Iya benar. Sama pricing itu paling penting. Ya. Karena dulu awal-awal kita bikin studio, terus aku kan bikin website ya. Aku full website kami itu bahasa Inggris. Terus aku nongkrong lah sama anak-anak, sama teman-teman yang udah lama. Dia bilang ini, bro, ngapain website pakai bahasa Inggris? Mana ada orang Batam yang ngerti? Mana ada apa klien yang bakal datang? Mereka malah nggak ngerti. Price list juga nggak usah bahasa Inggris. Daftar harga aja gitu. Iya, mana ngerti mereka bro gini. Dan itu Oh, bang ini sampai saat ada suhunya Solo nih. lanjut Halo baru. Farel Jibril. Apa kabar, Bro? Halo. Jadi itu yang sampai sekarang aku nggak pernah sesali gitu loh. Karena dengan website bahasa Inggris itu semua turis-turis luar yang mau wedding ke Batam itu nyarinya kita. Ya. Terus yang kedua, kalau price list bahasa Inggris itu rata-rata klien kita itu yang educated, yang minimal ya berpendidikan lah. Jadi lebih enak, lebih cocok sama kita, bener ya Pak? Ya benar. Atau yang lama di luar Batam, terus tiba-tiba pulang wedding di Batam, biasanya pasti gitu kan? Tapi itu sih masing-masing. Cuman menurut aku yang membedakan aku itu apa price list selalu bahasa Inggris, website selalu bahasa Inggris. Oke. Kita lanjut Bang. Ya, Ini ada banyak nih pertanyaannya. Ini aku poin-poin aja Bang sebenarnya. Sebenarnya intinya gimana bisnis ini survive. Siap. Oke. Terus kebanyakan orang pengen bikin brand sendiri. Padahal di luar sana banyak fotografer-fotografer yang saling merekomendasikan, ngoper, jadi kontributor, dan kebanyakan orang malu. Nah, menurut abang gimana? Oke, Kan kayak Bang Hendy kemarin wedding di Surabaya, dia ngundang
Mas Tito sama Ian, ya kan? Iya. Nah, itu kan kebanyakan orang kan malu. Ya. Aduh, gua punya brand sendiri kok kerja sama orang lain. Nah, itu gimana menurut Bang Dede? Ya balik ke mindset ya sebenarnya. Jadi kita kerjaan kayak kita ini intinya nggak bisa individu sih, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau menurutku kita semakin punya banyak teman, semakin punya banyak link itu kayaknya bikin kita apa mempercepat mempercepat branding kita juga sih secara tanpa tanpa kita sadari gitu. Terus Ya. kalau kalau emang misalnya kan emang ada sih yang Depo bilang dia nggak mau misalnya di bahasa kitanya magang kali ya Mm-mm. magang materi di sini gitu kan ada yang malu ada cuman ya dia mungkin berpikir kalau dia ikut itu bakal bikin brand dia drop salah kan sebenarnya. Mm-mm. Nah, malah itu kan lebih lebih bikin dia ngerasain kayak wedding misalnya wedding di Bali atau wedding di luar atau misalnya wedding di Sumatera, wedding di Jawa kan itu beda-beda experience-nya gitu. Mm-mm. Miring kameranya. Oke, jadi kalau kalau menurut aku kan harusnya kontributor itu bukan dari segi harganya, tapi Ya, segi pengalamannya yang belum kita dapat. ya. Terus, Nah, itu benar ah, tuh. Untung dulu aku nggak tahu malu bang. Jadi bisa banyak belajar. Yoi. jadi kalau kalau aku diminta misalnya beli Gusde gitu, bantu ke Bali, berangkat aku bang. Hmm, Yang nggak dibayar pun berangkat, beli tiket sendiri pun berangkat. iya betul. Saking kita butuhnya experience itu, pengalaman itu. Dan Experience-nya yang mahal, kenapa? Po. Iya betul. Dan Hmm. anak-anak zaman sekarang bang ya, dimintain tolong aja freelance, misalnya acara yang kecil lah. Itu udah harga nomor satu yang ditanyain mereka. Hmm. Abang berani bayar berapa? Gitu. Terus seperti biasa ya kita tanya lagi balik, apa Hmm. gearnya? Dan Hmm. ujung-ujungnya lain sakit. Ya. Terus minta bayaran yang seperlima harga kamera dan lensanya. Hmm. Ya. Dan menurut aku, maksudnya misalnya dia pakai A6000, 5 juta gitu ya. Terus belum apa-apa, pengalaman nggak jelas segala macam, dia udah nembak 1 juta aku gitu. Dengan acara event misalnya kayak 3 jam. Menurut aku ya generasi zaman sekarang kenapa kayak gitu ya gitu. Kenapa nggak mengutamakan pengalaman dulu gitu, Ya. dapetin kepercayaan dari orang-orang yang lebih dulu gitu. Minimal belajar serap ya kan yang banyak Ya. nanti baru bikin sendiri gitu. Ya. Ya nggak, Bang? Benar-benar. Abang Tapi mas idolanya sekarang siapa? langka sekarang, Po. Langka ya. Idolanya Devo. Eh, luar negeri, fotografer luar negeri. Wah, fotografer luar negeri. Aku Satu, suka satu. apa ya? Victor Lux. Victor Lux kalau ngundang Bang Dery jadi second shooter mau? Oh, jangan ditanya mau, Po. Pasti mau ya, Pak ya. Gemeteran loh. Saking kayak gitunya kita. Dulu aku jujur aja Bang, tahun 2009 akhir atau 2010, aku nulis lamaran magang, aku tulis Hmm. loh Bang di situ, tidak dibayar, tidak apa-apa. Hmm. Saking gimana kita survive dulu di Jakarta, ya kan? Iya. Sekarang bocah nggak punya pengalaman, nanya, berani bayar berapa? Ya emang susah sih sekarang. Jadi kita ya ini juga PR sih buat nyari-nyari kayak teman-teman kontributor. Kita juga nggak hanya Hmm, lihat karya sih, Bo. Jadi kita ya. lebih Attitude. ngelihat attitude. Ya, itu sih nomor satu ya. Karena Hmm, serem juga kan maksudnya kalau attitude-nya seperti itu dia bawa brand kita tapi hmm. apa ya tapi malah malah nanti jadi bumerang kan buat kita gitu loh nanti dia Tuh, buka toko saya dalam toko Tuh, saya dulu ikut orang 2 tahun nggak dibayar. Weh, gila. Itulah yang bikin sekarang kliennya dia satu melanggar. hari itu 8 klien nih gila nih Suhu ya, suhu. suhu Orang gila ini. gila Keren-keren lah orang-orang ini. Jadi kita
mungkin karena sedikit keren, mungkin karena ikut orang-orang keren ini, benar nggak Bang? Yoi. Daripada nongkrong ngopi di situ aja, di pos ronda itu aja. Padahal banyak tongkrongan. Tuh, sorry, tetap dibayar dengan pengalaman. Keren, Ya. keren. Terus Ngomong-ngomong di Batam gimana, Po? apa? Ini corona gimana di Batam? Darurat, darurat. Akan Darurat. diadakan eh apa namanya? Karantina wilayah satu persatu ditutup. Waduh. Aku kan tiap hari motret di rumah sakit ya Bang. Mm-mm. Itu aku udah minggu, 2 minggu nggak motret. Hmm. Temenin istri foto bayi nggak motret. Jadi Ya, ya yang aman-aman aja lah. ya benar. Oke, ini terakhir. Akhirnya. Ini statement terakhir yang harus Bang Dery komentarin. Ya, Statementnya adalah ramai job sama dengan survive. Atau sedikit job, selektif, naik harga. sedikit job selektif kalau aku. Naik harga pelan-pelan. Karena ya ya tadi sih maksudnya lebih 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 punya banyak waktu buat buat belajar lagi, Po. Lebih banyak waktu lagi buat koreksi diri gitu. Karena kalau sudah terlalu sibuk itu kita nggak Ya, tahu kekurangan kita apa, kita nggak tahu tim kita itu kebutuhannya apa gitu. Jadi aku juga ngerasain semakin santai kita mau trade itu lebih semakin ini ya, apa ya, lebih selektif ya. Maksudnya jadi lebih lebih enak sih gitu. Jadi nggak cuma buat kita sih, buat tim kita juga jadi lebih nyaman pastinya. jadi aku orangnya agak-agak gimana ya, suka memperhatikan sesuatu dengan detail ya, Bang. Ya. Jadi aku lihat di pasarnya Batam itu Mm-mm. kan banyak orang yang join-joinan sama Andam. Hmm. Jadi kayak mereka punya paket sendiri, tapi sama Andam dia kayak bisa 70% lebih murah. Terus Hmm. kadang kalau nggak ada job dia yang turun, kadang kalau dia ramai dia kasih orang-orang lain turun. Ya. Nah, aku perhatikan 2 tahun terakhir ini ternyata nggak ada juga loh Bang. Dia dapat misalnya 50 job 1 tahun, terus tahun depan dia bakal dapat 70 gitu. Nggak ada Ya. jaminan, karena aku udah survei mereka Ya. gitu. Cuman perbedaannya adalah makin banyak orang-orang yang dikecewakan, makin banyak orang-orang yang nggak puas Ya. gitu. Nah, kalau yang aku lihat, mending aku dapat 2-3 aja sebulan, berarti kan 3 minggu ya, satu Hmm. minggu satu. Hmm. Tapi aku pengen wedding mereka itu berkesan, kita pengen kerja dari pagi sampai malam itu jadi teman baik mereka seharian, kalau perlu sampai nanti Ya. jadi teman baik terus adik-adiknya, sepupu-sepupunya pakai kita lagi. Ya benar. Dan yang paling menurut aku penting, job itu, rezeki itu kan sudah dibagi ya bang. Ya. Nggak akan keambil lah sama orang rezeki kita. Ya. Dan itu sih menurut aku yang paling aku syukuri sekarang semenjak eksklusif ini gitu. Jadi kalau abang baca 3 komen terakhir kami di posting, itu ada loh mamanya komen kayak muji-muji gitu. Wah, itu nggak terbayarkan, Bu. Weh, itu bangga banget rasanya gitu. Pastinya. Iya benar Tapi itu. tapi mamanya loh, bukan dia loh. Jadi Itu kan udah itu mewakilkan. ya betul. Makanya Iya. kalau kalau aku kan dipakai lamaran, dipakai akikah anaknya, ulang tahun, wedding Hmm. abangnya, wedding adiknya. Jadi lebih baik kayak gitu ya bang ya, daripada Ya. apa kita ngerasa job ini harus banyak, harus terima banyak, biar kita dikenal orang segala macam, yang ujung-ujungnya
kita nggak kenal sama klien itu dan lupa nama, dan itu malu banget menurut aku. So, kalau ketemu Ya, gitu, "Ih, siapa ya ini kayak kenal." ya, Ya bang. ya benar. Ya kita juga kalau di kita sih juga kita ngerasa kalau misalnya apa eh, ngambil itu kan udah kayak industri ya. Jadi kayak industri yang Devo bilang tadi ngambil wedding yang banyak. Kita kayaknya juga belum siap gitu punya tim yang banyak gitu. Karena paling susah ini Iya kan betul. Tim. memanage tim ini yang paling susah gitu. Mm-mm. Jadi kalau kita sih ngerasa ya kita belum siap gitu. Jadi mending ya kita sambil jalan kayak sekarang, terus motretnya satu-satu, ya lebih enak aja gitu. Oke. Jadi untuk semua penonton setia kita, salah satunya William. Halo William, Jadi thank you ya, thank you, thank you. thank you udah dari awal sampai akhir ada. Ya, Farel Jibril juga salam buat teman-teman di Solo. Yoi, salam salam. Jadi aku tutup pakai kesimpulan ya bang. Yoi, Ini benar-benar habis nih. ya, Jadi eh, emang sih kadang tim itu susah. Cuman lagi-lagi melihat sesuatu itu kan berdasarkan apa ya? Berdasarkan sesuatu yang sudah ada, alias real. ya, Nah, seperti yang kita lihat, kita tarik aja lah 10 fotografer terbaik di Indonesia, itu rata-rata timnya 2-3 orang aja gitu. ya, Ya nggak bang? Kayak ya Gus benar. Day, kayak misalnya ada Cheese and Pig, ya kan? Ya, Dan mereka ngerasa ya udah itu udah cover mereka gitu. ya, Dan aku pribadi bang, kalau emang udah ada job tanggal segitu, siapapun yang minta bang, aku harus tolak dengan berat hati gitu. Dan ya, dan bukan berarti aku sok-sokan, tapi aku bilang aku udah komit gitu. Dan yang paling bikin aku lega adalah aku bisa ngerekomenin orang yang bagus bang. Gitu. Aku bilang pakai ya. si A aja, aku bilang. Ya Nah, kan? Aku paling sering tuh rekomenin si Vicky itu yang kemarin live sama hmm, aku. ya, 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 Aku bilang udah kesana aja, aku bilang mereka bagus, timnya lengkap, SOP-nya bagus. Terus kadang kalau dia penuh aku rekomen lagi. Jadi kita hidupnya sehat gitu loh bang, ya nggak bang? ya benar. Nggak sikut-sikutan ya. Bukan, nah bukan jangan pakai ini, Iya, gini-gini, pakai benar, benar, kami, benar, gini. benar. Tapi ujung-ujungnya kita kebanyakan job, kita jadi nggak deliver dan buat pulang ke rumah ngedit itu kayak males-malesan karena fotonya meh aja gitu, bener gak bang? Ya, iya benar, benar, benar. Ya, oke lah. Keren Devo nih, makin keren. Bang Dery lebih keren. Fotografer Sultan. Oke, mungkin mungkin lain kali kita mau breakdown ya bang. Breakdown Yoi. foto. Abang kan punya foto-foto tuh. Ya, Nanti kita breakdown terus viewer-viewer bisa belajar. Kan ya. lagi di YouTube lagi rame bang breakdown breakdown foto. Oh ya, Ya, wah ketinggalan aku nih. kayak aku nonton McMod seminar itu kan semuanya Ah, breakdown foto. Jadi ah, kita pengen lihat sudut pandangnya Bang Dery kalau ngelihat ini, terus lightingnya, angle-nya kenapa harus kayak gini, kenapa harus lensa ini, gini gini gini. iya. Ya nggak Bang? Oke, Kalau boleh. orang-orang jago-jago mah nggak pelit ilmu ya Bang ya? Enggak lah. Masih belajar, Po. Yo, Belum puas-puas, Po. oke, Masih masih belajar terus. siap. Oke Bang, Ya, Po. see you. Sampai Assalamualaikum ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semua, terima Makasih kasih. ya. Bye.